Oke, semuanya, kembali lagi dengan aku Aziz Fatika Fatin dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 057. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai inverter sine wave. Nah, apa aja sih yang kita perlukan untuk praktikum kali ini. Tapi sebelum kita ke alat dan bahannya, lebih baik kita belajar dulu mengenai definisinya apa aja. Ada aku akan menjelaskan singkatnya. Pertama, ini ada Arduino Mega 2560, yaitu microcontroller yang berbasis Atmega 2560 yang dibuat untuk proyek berskala besar karena memiliki jumlah pin I/O atau pin input outputnya sangat banyak. Board itu sering dipakai untuk robotika, sistem otomasi, kontrol industri sederhana, mungkin untuk rangkaian yang berbasis mikrokontrol dan segala macamnya. Kemudian dataset atau ringkasan yang ada pada Atmega 2560 ini tuh ada jenis mikrokontrolnya adalah Atmega 2560. Tegangan operasinya 5 volt, tegangan inputnya tuh 7 sampai 12 volt. Kemudian clock speednya tuh di 16 MHz. Kemudian flash memorinya adalah 256 KB, SRAM-nya 8 KB, EEPROM yaitu 4 KB, digital I/O pin itu ada 54 pin, kemudian PWM-nya 15 pin, analog inputnya 16 pin, UART-nya ada 4 buah serial 0 sampai 3. Kemudian pin out utama dari Arduino Mega ini tuh ada digital pin D0 sampai D53. Kemudian PWM pin itu ada D2 sampai D13 dan D44 sampai D46. Kemudian analog input yaitu dari A0 sampai A15. Kemudian power pin itu ada 5, yaitu tegangan input 5 volt, 3,3 volt, ground, dan reset. Kemudian untuk komunikasinya ini menggunakan UART yaitu dari D0 sampai D1, kemudian D14, D15, D16, D17, D18, D19. Kemudian SPI-nya ada di D50, MISO, kemudian D51 MUSI, D52 SCK, D53 SS. Kemudian 12C itu ada di D20, DA, D21 yaitu SCL. Kemudian ada ESP32S2 mini, yaitu microcontroller yang berbasis ESP32S2 yang mendukung untuk adanya penggunaan WiFi dan untuk IoT, sistem monitoring, serta kontrol yang unirkabel atau yang menggunakan kabelan sama sekali. Kemudian ini tuh digunakan karena hemat daya dan memiliki Bluetooth, jadi penggunaannya tuh lebih advance. Kemudian yang berbeda dari ESP32 yang biasa dipakai. Kemudian datasheet dari ESP32 ini yaitu prosesornya tuh Extensa RX7 32 bit, kemudian clock speednya tuh di 240 MHz, tegangan operasinya tuh 3,3 volt, flash memorinya tuh 4 MB, RAM-nya 320 KB, WiFi-nya tuh 102,11 bit/GPN, kemudian GPU-nya 43 pin. Tidak semua tersedia di board ini. Kemudian ADC-nya 14 channel 13 bit, kemudian DAC-nya 2 channel, kemudian ada USB yaitu native USB OTG. Kemudian ada pin out utama ESP32S2 mini yaitu GPIO dan GPIO021 tergantung dari board atau mikro jenisnya yang digunakan. Kemudian ada ADCP-nya itu di GPIO 1 sampai GPIO 10, DACP-nya itu ada di GPIO 17 sampai 18. Kemudian ada UART itu dari TX dan RX itu. Kemudian ada di 12C itu STA dan SCL untuk konfigurasi. Kemudian ada SPI-nya itu ada MUSI, ISO, SCK, dan CS. Kemudian untuk powernya tuh ada di 5 volt, 3,3 volt, serta ground, serta put button di GPIO 0. Nah, untuk kemudian ada
mengenai apa sih modulasi sinyal sine wave, yaitu proses penumpakan atau mengubah parameter tertentu dari gelombang pembawa berbentuk sinus menggunakan sinyal informasi sehingga informasi tersebut dapat dikirim atau diproses dengan lebih efektif. Gelombang sinus dipilih karena bentuknya stabil, halus, mudah dianalisis dalam bentuk elektronika dan komunikasi. Pada modulasi sine wave terdapat 3 parameter utama gelombang sinus yang dapat dimodulasi, yaitu amplitude, frekuensi, dan fase. Jika amplitude gelombang sinus diubah sesuai sinyal informasi, proses ini disebut amplitude modulation. Jika frekuensi gelombang sinus yang diubah mengikuti sinyal informasi disebut frekuensi modulation atau FM. Sedangkan jika perubahan terjadi pada fase gelombang sinus maka disebut fase modulation atau PN. Kemudian menjadi LC filter, yaitu induktor dan kapasitor. Kemudian ini tuh digunakan untuk menghaluskan sinyal dan menghilangkan komponen frekuensi tinggi. Prinsip kerjanya adalah ketika induktor ini menahan arus, kapasitor ini akan menahan perubahan dari tegangan. Kombinasi dari induktor dan kapasitor ini menghasilkan frekuensi cut off. Nah, di mana fungsi dari penggunaan LC filter ini untuk mengubah PWM menjadi sinyal sinus, kemudian mengurangi ripple pada oversupply dan digunakan pada inverter SMPS dan motor drive. Oke, kemudian kita akan lihat. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan di percobaan kali ini itu ada Arduino Mega, kemudian kabel drive-nya SP32, one drive BTS 790, satu trafo, satu kapasitor non polar, induktor, osiloskop, dan power supply. Nah, kemudian menggunakan sinyal PWM dengan sine wave. Ini jelas ya, terlihat perubahannya. Ini yang atas ini merupakan triangular sinyal, kemudian yang ini merupakan modular sinyal, sedangkan ini adalah output voltage basic dari komponen yang diperoleh. Nah, ini merupakan skematik atau wiring sederhana dari rangkaian sine wave ini. Kemudian langkah yang harus dilakukan adalah membuat programnya dulu dan microcontroller untuk modulasi sine wave dengan variasi frekuensi PWM, variasi frekuensi sine wave, variasi duty cycle, hubungan dengan skematik rangkaiannya, terus hubungan dengan probe osiloskop, hasil output LC filter dan sebelum LC filter, foto dan video hasil sinyal dan osiloskop setiap variasinya. Nah, ini juga ada contoh dari sinyal sine wave PWM tanpa LC filternya. Di sini frekuensinya di 25 kHz. Nah, ini pada percobaan yang akan kita lakukan. Nah, untuk hasil dari percobaan sendiri itu kita lihat di sini di drive-nya. Nah, ini untuk yang pertama. Oke, ini gelombang sebelum filter dengan frekuensi 50, PWM frekuensinya 25 dan duty cycle-nya 50. Ada LC filter. Nah, ini seperti ripple-nya masih sangat banyak. Kemudian setelah ini percobaan di mana pada pertama dengan duty cycle 50 halus dan PWM frekuensinya itu 25, seperti sinusoidal. dengan frekuensinya itu 50 seperti itu. Nah, kemudian kita akan ini merupakan percobaan yang dilakukan. Yang pertama. Percobaan yang pertama. Ini untuk percobaan yang kedua. Udah. Ya, satu aja. Udah. Stop dong. Katanya bervariasi.
akan coba untuk percobaan yang ketiga. Ini perubahan ini sih sebenarnya. Kemudian percobaan 4. Ini kemudian di percobaan 5. Seperti ini sehingga sudah berubah. Ini untuk percobaan 6. Kemudian di percobaan ke-7. Saya terlihat sinyalnya sudah mulai berubah dari yang awal hingga akan menuju ke akhir. Ini adalah frekuensi yang dilakukan. Ini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini untuk percobaannya terakhir. Kalau di slidernya diubah bisa berubah. Berubah. Nah, itu. Nah, ini kalau semua percobaan yang sudah dilakukan, mungkin ini kita akan mungkin sekian sih, karena tidak ada yang ingin saya jelaskan kembali. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.